Halo Sobat Para Duta, selamat datang di Siniar Para Duta. Siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Siniar Para Duta, cerdas berbahasa, pandai berkarya. Saya Amelia Putri dan saya Gita Agustina. Pada siniar ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Gita. Iya betul Ami. Kita akan berbicara mengenai kisah-kisah yang terdapat di dalam buku kumpulan cerpen Rumah Ibu. Iya, senang banget akhirnya Mi kita bisa ngobrolin cerita-cerita yang ada di buku kumpulan cerpen Rumah Ibu. Sebelum kita membahas ke cerpennya, kita perlu mengetahui siapa sosok pengarang yang telah berjasa di dalam menciptakan karya-karya di dalam buku kumpulan cerpen Rumah Ibu ini. Iya, sosok dari penulis cerpen Rumah Ibu, beliau bernama Bapak Haris Effendi Tahar. Beliau lahir di Tembilah Riau pada 4 Januari 1950. Walaupun beliau lahir di Riau ya, tapi daerah asal dari kedua orang tua beliau ini yaitu dari daerah Minang atau Sumatera Barat. Ya, beliau asli keturunan Minangkabau. Hal ini juga mempengaruhi kepada karya-karyanya. Karena beliau berasal dari daerah Minang, ada beberapa cerita yang melatarkan di daerah Minangkabau atau daerah Sumatera Barat. Ya, contohnya saja di cerpen Ngarai. Itu Ngarai berada di Ngarai Siandok di Bukit Tinggi. Itu berlatar di daerah Sumatera Barat. Iya, selain itu pada ceritanya ada juga yang menggunakan bahasa Minang. Nah, beliau adalah dosen besar di Universitas Negeri Padang, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni. Iya, benar sekali Ginta. Dan ini sudah menjadi guru besar di Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah sejak tanggal 1 November 2009 sampai sekarang. Nah, menariknya lagi nih, Rumah Ibu ini bukan cuma tentang soal rumah fisik, tetapi sebuah ruang emosional tempat kita pulang secara batin. Nah, nanti kita akan bahas cerita yang ada di buku kumpulan cerpen Rumah Ibu ini. Setuju, jadi siap-siap ya, karena kita nggak cuma bercerita, tapi kita mengupas tuntas kisah-kisah yang terdapat di dalam buku kumpulan cerpen Rumah Ibu ini. Oke deh, menurut Ami cerita apa yang membuat Ami terkesan setelah membaca ceritanya? Bagi Ami ya, cerita yang membuat Ami terkesan dan menarik bagi Ami gitu ya, adalah cerita yang berjudul Anak Panah. Karena cerita ini menceritakan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Iya, kalau menurut Ginta, cerpen Anak Panah ini relate untuk kita sebagai seorang mahasiswa, karena kita tidak boleh melupakan pengorbanan orang tua, karena hampir semua orang ingin berkuliah, tapi belum tentu semua orang bisa kuliah. Kita harus berterima kasih tentunya ya kepada orang tua, karena pengorbanan orang tua sudah cukup banyak kepada kita. Jika kita pergi merantau atau pergi kuliah, janganlah melupakan orang tua. Nah, ada nih satu kutipan yang selalu membekas di pikiran kita, yaitu anakmu bukanlah anakmu, ia hanya busur panah mesti kau lepaskan. Aku sudah lama bukan anak lagi. Nah, menurut Ami gimana? Menurut Ami itu ya, makna dari kutipan itu diibaratkan seperti orang tua itu seperti busur dan panahnya itu adalah anaknya. Jadi sewaktu-waktu panah ini harus dilepaskan, sama seperti orang tua harus melepaskan anaknya pada saat anak itu sudah dewasa, untuk anaknya ini bisa menentukan arah hidupnya. Sama seperti di dalam cerita, anaknya ini sudah kuliah kan, dan melanjutkan kerjaannya. Tapi di cerita ini si anak ini kan tidak menemui orang tuanya lagi kan setelah sukses. Kita tidak boleh seperti itu. Kita boleh menentukan arah hidup kita sendiri, tapi kita harus mengingat orang tua kita yang sudah mengorbankan segala hal demi kita. Ya. Satu pelajaran dari cerpen Anak Panah ini yaitu jangan lupakan pengorbanan orang tua. Iya, benar sekali ya Kak. Kita kan sedang berbincang-bincang mengenai cerpen favorit nih kita. Artinya Ami mau bertanya, apakah ada cerpen yang menurut kita yang susah dipahami ketika
membacanya atau membuat Ginta bingung gitu? Ami udah baca belum cerpen berjudul Kain Batik dari Ibu? Oh sudah, Kain Batik dari Ibu, aku sudah membaca cerpennya. Nah, dari cerpen ini membuat pembaca bingung dengan alurnya. Kenapa Ginta bingung dengan alur ceritanya? Sedikit cerita tentang cerpen Kain Batik dari Ibu ini. Itu mengisahkan tokoh utama bernama Marzam. Ia adalah seorang garim dan mahasiswa di perguruan tinggi agama. Pagi itu, sebelum mengumandangkan azan subuh, ia menemui seorang laki-laki yang telah terbujur di depan teras masjid dalam keadaan luka dan darah kering di tubuhnya, dengan sekantong plastik hitam berisikan uang 20.000 dan remahan roti. Nah, kondisi dari laki-laki ini sangat memprihatinkan. Sebelum dibawa ke rumah sakit, dia telah menghembuskan napas terakhir. Karena identitas si laki-laki ini tidak diketahui, maka Marzam menyiarkan di radio kampus bahwa berita tersebut. Nah, keluarga dari si mayat laki-laki tadi datang menjemput. Nah, di malam hari si Marzam bermimpi bahwa si mayat laki-laki ini menemui dan mengembalikan kain batik yang digunakan untuk menutupi jenazahnya. Nah, keesokan harinya Marzam membaca koran dan tiba-tiba ia menemukan berita bahwa si laki-laki itu ditemukan di sungai dengan terbalut kain batik yang persis sama dengan milik si Marzam. Nah, yang membuat kita bingung nih, kenapa akhir ceritanya seperti ini? Oh, jadi kita bingung karena tidak masuk logika gitu ya. Di akhirnya pada awalnya kan kain batik itu sudah digunakan untuk diberikan kepada mayat ini. Lalu Marzam ini mengalami mimpi kalau mayatnya itu mengembalikan kain batiknya. Setelah itu Marzam ini melihat berita kalau mayatnya ditemukan di sungai. Jadi ya kurang masuk logika gitu kan. Iya. Nah, ternyata sama yang kita rasakan ya, Mi. Jadi, bagaimana pandangan Ami terhadap cerpen Kain Batik dari Ibu? Pandangan Ami ya, atau menurut Ami memang akhir ceritanya ini bikin bingung. Tapi justru itu poinnya. Cerpen ini mengajak kita untuk merenungkan atau memikirkan bahwa kadang sesuatu yang kecil seperti kain batik itu bisa memiliki makna yang mendalam. Apalagi kalau itu berkaitan dengan pemberian ibu dan keluarga. Bisa saja melalui cerita ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga. Sama seperti halnya ketika Marzam memberikan kain batik kepada mayat laki-laki tadi itu, lalu dikembalikan lagi kan oleh mayatnya di dalam mimpi. Itu menurut kami ya. Nah, selanjutnya cerpen yang membuat kami bingung ketika membacanya itu cerpen apa? Menurut Ami, cerita yang membuat Ami bingung ketika membacanya yaitu cerita calon kuat. Kenapa Ami bingung membaca ceritanya? Karena akhir dari cerita calon kuat itu tidak jelas. Dalam cerpen itu diceritakan bahwa Bi Encim mencalonkan diri untuk menjadi istri dari gubernur. Namun tidak dijelaskan apakah ia berhasil atau tidak. Pada bagian akhir cerita hanya disampaikan bahwa Bi Encim mondar-mandir di kantor gubernur dengan membawa payung dan mengenakan kebaya merah. Hal ini membuat Ami tidak tahu apakah Bi Encim akhirnya menjadi istri gubernur atau tidak, karena ceritanya tidak mengungkapkan kejelasan dan kepastian dari nasib Bi Encim ini. Jadi begitu ya, Mi, akhir ceritanya yang tidak jelas bagi Ami. Iya, Ginta. Menurut Ginta, bagaimana pandangan Ginta terhadap cerpen yang membuat Ami bingung? Menurut pandangan Ginta tentang cerpen calon kuat ini, itu akhir ceritanya memang menggantung, tapi mungkin penulis sengaja bikin seperti
seperti itu. Biar kita sebagai pembaca mikir, apakah mimpi dan ambisi orang kecil bisa benar-benar tercapai di dunia atau ya dunia yang penuh batas ini, atau mereka hanya terus berputar di tempat kayak di Encim yang mondar-mandir di kantor gubernur. Cerpen ini ngajak kita buat refleksi bahwa nggak semua mimpi bisa langsung terwujud, tapi semangat untuk mencoba itu tetap. Oh, jadi begitu ya Ginta. Jadi kita bisa melihat dari kumpulan cerita Rumah Ibu ini, ada cerita yang membuat kita terkesan dan menarik bagi kita. Namun ada juga cerita yang membuat kita bingung dengan alur dan akhir dari ceritanya ya. Iya Ami, benar sekali. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kumpulan cerpen dari Rumah Ibu itu banyak menggambarkan cerita-cerita di kehidupan sosial masyarakat dan hubungan kekeluargaan. Cerita-cerita yang sangat menarik dan menyentuh emosional pembaca. Oke Ginta, kita sudah sampai di penghujung obrolan senior kali ini. Semoga Sobat Paraduta dapat mengambil manfaat dari senior ini. Terima kasih kepada Sobat Paraduta yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.